Tuhan dan Allah kami. Kaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memuji.
Raja yang mulia. Amin. Haleluya.
Perkasa
Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Semuanya bersuka cita, memuji dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kita sudah berada di bulan yang terakhir, memasuki minggu yang kedua. Tidak lama lagi kita akan bersama-sama memperingati, mengingat rayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah mendengarkan tema tentang connected. Ada yang masih ingat 3 poin dari khotbah minggu lalu? Connected with God, dengan tokoh Maria. Yang pertama, ada yang masih ingat? Ada 3 poin ya, saya masih ingat. Yang pertama, connected, dimulai dari apa? Anugerah Allah. Yang kedua, terhubung dengan Allah atau connected with God, membuat kita apa? Menghargai, memahami kapasitas diri kita. Dan yang ketiga, seorang yang terhubung dengan Tuhan maka ia akan apa? Setia. Oke, pagi hari ini kita akan belajar dari tokoh yang lain di seputar tokoh Natal. Kita akan buka bersama-sama Injil Matius pasal 2. Kisah ini sangat terkenal dan biasa diceritakan dalam kisah Natal sekolah minggu, ya, Natal umum juga disinggung tentang kisah ini. Matius pasal 2, kita baca bergantian ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Satu perikop tentang orang-orang Majus dari timur. Saya membacakan ayat, bapak-bapak ya, kaum bapak membacakan ayat ganjil, ayat 1. Kemudian nanti kaum wanita, kaum ibu membacakan ayat genap bergantian sampai ayat yang ke-12. Kita membacanya bersama-sama di ayat yang ke-12. Hitungan ketiga, kaum pria atau kaum bapak. 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang mendengar lahirnya, karena daripada akan bagi seorang pemimpin yang akan menggalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergi dan sendirilah dengan sesama kalau mengenai anak itu, dan sesudah kamu menemukan dia, katakanlah kepadaku supaya aku pun datang kepada dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan bersama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang connected berarti berbicara tentang dua sisi yang terhubung. Kalau hanya satu sisi, maka kata connected atau kata terhubung ini tidak cocok digunakan. Ketika Allah menciptakan manusia, tentu manusia adalah gambaran Allah dan manusia bersekutu dengan Allah. Manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Manusia dapat berinteraksi dengan Allah setiap saat. Tetapi ketika dosa terjadi, ketika manusia melanggar perintah Tuhan, ketika manusia menuruti hawa nafsu dagingnya, maka hubungan ini kemudian terputus. Hubungan antara Allah dengan manusia terpisah, terputus, sehingga manusia tidak mungkin lagi bisa berjumpa dengan Tuhan. Manusia tidak mungkin bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia tidak bisa lihat Tuhan muka dengan muka, sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Karena dosa. Sehingga Nabi Yesaya juga berkata, yang membuat Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita, yang membuat Tuhan itu walaupun tangannya panjang untuk memberi pertolongan, tapi Tuhan tidak menolong kita, adalah karena segala dosa, kejahatan, pelanggaran yang kita lakukan. Terjadi apa yang disebut dengan disconnected. Tadinya terhubung, tadinya ada relasi yang manis, tadinya ada hubungan yang intim antara manusia dengan Allah, tapi yang membuat hubungan itu terputus, yaitu dosa. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dosa jugalah yang membuat hubungan dalam keluarga itu juga retak. Kain iri hati kepada Habel. Bukan hanya pada dosa iri, tapi dosa iri itu kemudian melahirkan dosa yang lebih besar. Terjadilah pembunuhan pertama. Kain membunuh Habel. Keluarga retak. Karena apa? Akibat dari dosa. Dosa menghancurkan bukan hanya hubungan manusia dengan Allah, tapi dalam keluarga. Adam menyalahkan Tuhan, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Manusia saling menyalahkan. Keluarga mulai retak. Kenapa ada banyak keluarga yang rusak, retak hubungannya? Kenapa dalam bahkan keluarga Kristen pun tidak menjamin bahwa keluarga mereka akan baik-baik aja? Tidak sedikit keluarga Kristen yang hubungan retak. Suami istri tinggal serumah, tapi disconnected. Karena apa? Karena ada dosa yang disembunyikan. Karena apa? Karena suami punya dosa yang tersembunyi, yang disembunyikan dari istrinya. Istrinya punya dosa yang dia sembunyikan dari suaminya. Terjadilah disconnected. Hidup serumah, tinggal sekamar, tapi tidak ada koneksi. Hanya kelihatannya bersama, tapi sudah tidak harmonis lagi. Karena apa? Karena dosa. Ada pil, ada will, dan ada dosa-dosa lain yang disembunyikan. Dosa itu pasti merusak hubungan. Bukan hanya hubungan antara manusia dengan Allah, tapi manusia dengan sesamanya. Hari-hari ini kita lihat ada banyak keluarga yang hancur. Ada banyak anak-anak yang broken home. Karena apa? Karena adanya disconnected dalam keluarga. Anak-anak melihat orang tuanya dan mereka terluka. Mungkin mereka tersakiti, mungkin mereka dilukai, mungkin mereka diperlakukan kasar, dan membuat mereka menjadi anak-anak yang kepahitan dan berontak terhadap orang tua. Keadaan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, sampai hari ini dosa itu terus melahirkan dosa yang baru. Modus dari dosa itu terus beragam.
jenisnya dan kualitasnya semakin bertambah. Sehingga manusia yang ada dalam dunia ini terus mengalami yang namanya disconnected dengan Allah, tapi juga dengan sesama. Bahkan dalam lingkup yang paling kecil dalam keluarga, ada banyak keluarga yang hancur, ada banyak keluarga yang rusak. Karena apa? Karena dosa. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai keluarga Kristen, tapi kalau kita main-main dengan dosa, kita sembunyikan dosa, maka dosa itu akan menghancurkan keluarga kita. Dosa itu akan menghancurkan hubungan suami istri. Dosa itu akan menghancurkan hubungan orang tua dengan anak, anak dengan kakak dengan adik. Dosa itu akan memporak-porandakan keluarga Kristen kalau kita tidak segera reconnected. Ya, kalau tidak segera untuk terkoneksi kembali, reconnect dengan Tuhan, maka Bapak Ibu, semua yang terputus hubungan dengan Tuhan akibat dosa pasti akan hancur. Karena apa? Dosa itu akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Karena itu Tuhan mau supaya manusia kembali terhubung dengannya. Sebelum kelahiran Kristus, maka ada tokoh-tokoh dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama. Walaupun keadaan manusia, dunia semakin jahat, tapi ada pribadi-pribadi yang terus connected dengan Allah. Ada pribadi-pribadi yang masih hidup takut akan Tuhan. Nuh diantaranya, Abraham, kemudian keturunan Abraham, Ishak, Yakub masih terhubung dengan Tuhan. Para nabi, raja-raja, ada raja-raja yang jauh dari Tuhan, membangun penyembahan berhala, hidup mereka jahat di mata Tuhan. Tapi ada raja-raja yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di antaranya ada Daud yang sangat dikasihi oleh Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika sebelum Yesus lahir, Tuhan Yesus dikatakan sebagai perantara, ya, sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Melalui Kristuslah hubungan yang rusak itu akan dipulihkan, akan kembali lagi terhubung. Tetapi sebelum Yesus mati di atas kayu salib, kita lihat ada tokoh-tokoh yang tadi saya sudah sebutkan. Tapi tokoh-tokoh di seputar kelahiran Kristus, di mana sebelum Kristus lahir ada 400 tahun dari zaman Maliaki ke Matius, itu masa kegelapan. Allah tidak berfirman kepada para nabi. Tapi ada orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya masih terhubung dengan Tuhan. Kemarin kita sudah lihat dari tokoh Maria bersama dengan suaminya Yusuf. Tapi hari ini kita akan belajar dari orang-orang Majus. Menarik Bapak Ibu, mereka belajar, mereka tahu bahwa yang akan lahir ini adalah juru selamat dunia, raja yang dinubuatkan oleh para nabi. Kita akan belajar dari tokoh orang Majus ini, mengapa sampai mereka ini bisa mencari sang juru selamat. Mengapa sampai mereka begitu ngotot berjalan dengan jarak yang begitu jauh untuk bertemu dengan raja di atas segala raja, sang juru selamat dunia, Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Yang membuat mereka ini masih terhubung dengan Allah. Kita akan belajar bersama-sama. Ya, ada dua hal. Tapi sedikit saya akan jelaskan dulu tentang orang Majus. Siapakah orang Majus ini, Bapak Ibu? Tidak ada catatan yang pasti tentang orang Majus ini. Hanya dalam kitab Matius, kisah orang Majus ini diceritakan. Menurut para ahli sejarah bahwa orang-orang bijak ini kemungkinan berasal dari Arab, Mesopotamia, atau juga dari Mesir. Yang dikatakan bahwa dari negeri timur. Timur bukan dalam konteks pemikiran modern. Timur berarti arah timur kita sekarang, bukan seperti itu. Tetapi timur Israel pada waktu itu, di era Israel pada waktu zaman Tuhan Yesus. Dan kira-kira daerah itu adalah daerah
wilayah Yudea, wilayah Kaisarea, dan juga dikatakan sebagai daerah yang dulunya adalah sebagai daerah Media Persia. Itu disebut sebagai negara timur. Nah, ada juga ahli sejarah yang mengatakan bahwa ada 3 orang, bahkan namanya pun dicatat. Ada yang tahu? Kayaknya baru pertama kali ini deh pertanyaan ini muncul. Menurut ahli sejarah ini, ahli sejarah yang berbeda, bahwa orang Majus dikatakan yang berjumpa dengan Yesus ada 3 orang, walaupun mereka membawa rombongan yang sangat banyak, pelayan-pelayan, tetapi ada 3 orang yang disebutkan namanya, yaitu yang pertama, satu waktu ini bisa jadi kuis ini. Namanya adalah Kaspar, ya pakai C ya. Kalau dibaca Kaspar atau Kaspar. Kemudian yang kedua adalah Melchior, dan yang ketiga adalah Baltasar. Ini 3 orang Majus menurut catatan ahli sejarah yang lain. Nah, dikatakan bahwa mereka ini orang-orang yang kemungkinan di zaman pembuangan Israel, mereka ini orang-orang yang juga turut dibuang. Dan mereka bersama-sama dengan Daniel di masa Daniel. Dan mereka adalah orang-orang yang menjauhi penyembahan berhala. Mereka adalah keturunan yang kemungkinan besar dari keturunan Semit, yang suka untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka menjauhi berhala-berhala. Mereka tidak suka penyembahan berhala. Dan mereka masih mempelajari Taurat Tuhan. Karena dari keturunan Semit ini, mereka juga itu adalah orang-orang yang suka dengan naskah-naskah, tulisan-tulisan kitab-kitab sejarah dari kelompok Semit. Bapak Ibu, mereka ini kemungkinan adalah orang-orang Majus ini, ya, dikatakan orang Majus ini. Dan dikatakan mereka juga disebut sebagai orang Kaldea, ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang kemudian dikatakan datang untuk berjumpa Mesias, raja yang besar yang akan lahir, dan bintangnya sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi, ya, di dalam Yesaya 46 ini, dan juga Bilangan 24 ayat 17, bintang Yakub yang memberikan arah penunjuk bahwa dari keturunan Yakub akan lahir seorang raja yang besar, seorang Mesias, seorang juru selamat bagi dunia. Nah, kita akan belajar kenapa orang-orang Majus ini mereka terkoneksi terus dengan Tuhan, dan sampai mereka ingin berjumpa dengan juru selamat. Yang pertama, mereka terhubung dengan Allah melalui kitab suci, melalui merenungkan Taurat Tuhan. Perhatikan orang-orang dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, mereka yang terhubung dengan Tuhan adalah mereka yang benar-benar mengerti Taurat Tuhan dan melakukan Taurat Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Contohnya Ayub. Di zamannya Ayub itu sangat saleh hidupnya. Hidupnya benar di mata Tuhan. Abraham, Nuh, orang-orang yang saleh hidupnya. Ada banyak orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, mereka pasti hidup melakukan Taurat Tuhan. Mereka mendengar Tuhan berbicara, mendengar firman Tuhan melalui Taurat Tuhan. Karena Alkitab adalah firman Allah. Bapak Ibu, kita tidak lagi membutuhkan suara Tuhan seperti zaman Abraham mendengarkan Tuhan bicara langsung. Allah berfirman langsung kepada Abraham. Allah berfirman langsung kepada Nuh. Allah berfirman langsung kepada Musa. Tapi kitab-kitab yang ditulis dalam PL itu adalah perkataan Allah yang sudah dituliskan oleh para nabi, oleh manusia Tuhan, dan sudah lengkap dalam Alkitab yang kita pegang. Sehingga kita tidak perlu lagi menunggu suara Tuhan yang lain. Karena salah-salah bukan suara Tuhan yang kita dengar, tapi suara hantu. Ya, Tuhan. Salah dibalik, Tuhan. Jadi salah sebut jadi hantu, tipis. Jangan seperti
mendengar ada bisikan di telinganya. Hai Mbak, ini aku udah tahu. Seru. Gak seperti itu Bapak Ibu. Kita gak butuh suara Tuhan. Firman Tuhan itu suara Tuhan. Makanya pemazmur dalam Mazmur 1 yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Setiap saat merenungkan firman. Kenapa? Karena ketika dia merenungkan firman, dia sedang mendengarkan Tuhan bicara kepadanya. Kalau Tuhan bicara kepadanya dan dia mendengarkan, terjadinya apa? Connected, terhubung. Kalau Bapak Ibu bicara kepada saya dan saya memalingkan wajah dan fokus kepada hal yang lain, gak ada koneksi, terputus hubungannya. Tapi ketika Bapak Ibu bicara kepada saya mendengarkan, saya mendengarkan dengan seksama, ada koneksi, ada terhubung. Kita tahu, kita paham apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan orang-orang Majus ini suka meneliti Taurat Tuhan, sehingga mereka tahu akan ada bintang di timur yang kelak akan muncul sebagai tanda raja yang besar akan lahir. Mereka tahu firman Allah, mereka tahu dari kitab para nabi, dan mereka sungguh-sungguh mempelajari kitab suci saat itu. Inilah rahasia kita dapat terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu, apalagi kita yang sudah didamaikan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Kita yang tadinya terpisah akibat dosa, dosa itu telah dipikul oleh Kristus. Kita yang harusnya mati di salib karena dosa, Kristus telah menggantikan kita. Maka hanya iman, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus bahwa Dia telah mati gantikan kita, kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan di hadapannya, maka kita terkoneksi kembali dengan Bapa di sorga. Ketika kita terkoneksi dengan Bapa di sorga, maka kita tinggal hidup taat, hidup saleh sebagai ekspresi dari keselamatan yang sudah kita terima. Hubungan yang sudah didamaikan dengan Allah ini kita hargai, karena korban darah Kristus itu begitu mahalnya, membuat kita yang tadinya disconnected, sekarang kita sudah kembali terkoneksi dengan Allah. Bapak Ibu, harusnya kita lebih dari orang Majus. Orang Majus, mereka belum mengalami Kristus mati di salib bagi mereka. Tapi dengan mereka datang berjumpa dengan Juru Selamat, mereka berjumpa Yesus, saya percaya Alkitab mencatat mereka pulang dengan sukacita yang luar biasa. Bahkan ketika mereka hendak kembali, Allah memperingatkan mereka. Ada koneksi. Allah berfirman melalui mimpi, mereka mendengarkan Tuhan, jangan kembali kepada Herodes, karena Allah tahu Herodes akan membunuh bayi Yesus. Allah tahu. Dan Allah juga berbicara kepada Yusuf melalui mimpi, ambil anakmu dan larilah ke Mesir. Semua itu terjadi supaya apa yang dimuatkan para nabi itu terjadi. Akan ada ratap tangis. Bayangkan Herodes memerintahkan bunuh semua bayi, ya, anak-anak di usia di bawah 2 tahun, bunuh semuanya. Bapak Ibu, luar biasa. Karena Herodes ini adalah gambaran tokoh yang disconnected, tokoh yang karena dikuasai oleh ambisi politiknya, kekuasaannya, tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Dia tidak takut kepada firman Allah. Dia panggilkan para ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Di mana Mesias akan dilahirkan? Oh, di Bethlehem. Tapi apakah pemuka agama pergi mencari? No. Apakah ahli Taurat ikut pergi mencari? Tidak. Orang Majus pergi mencari sang bayi, sang juru selamat yang lahir. Tapi mereka yang ada di istana, mereka punya kekuasaan yang luar biasa. Mereka pemuka-pemuka agama, mereka orang-orang yang sungguh melayani Allah di bait Allah. Tapi mereka disconnected. Jangan pikir bahwa mereka yang melayani
itu pasti terkonektif? Belum tentu. Belum tentu mereka yang menyandang gelar-gelar sebagai pelayan Tuhan itu hidupnya terkonektif terus dengan Tuhan. Belum tentu. Dan para Farisi ahli Taurat, orang-orang itu juga yang akan menyalibkan Yesus. Padahal mereka menyelidiki Taurat Tuhan, mereka melayani di rumah Tuhan, tapi hubungannya dengan Tuhan terputus. Karena apa? Karena kekuasaan, karena politik, karena keuntungan diri sendiri. Bahkan baik Allah diubah jadi sarang penyamun, bisnis yang menguntungkan. Itu yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Sehingga Yesus mengatakan mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih. Kelihatannya begitu bersih di hadapan manusia, tapi berbau busuk di hadapan Allah. Siapapun bisa disconnected. Ketika dia menyembunyikan dosa, ketika dia mulai sombong, ketika semua yang keberhasilannya itu membuat dia bangga dan dia lupa dengan Tuhan, putus. Ketika kita mulai melupakan Tuhan, terjadilah disconnected. Bapak Ibu pernah mengalami disconnected handphone? Kalau yang pakai wifi agak jauh sedikit dari jangkauan, langsung lihat handphone disconnected. Berarti apa? Terlalu jauh dari sumbernya. Bapak Ibu kalau jauh dari Tuhan, firman Tuhan yang lalu minggu kemarin, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang yang jauh dari Tuhan itu incaran empuk dari si jahat. Orang yang hidup dalam dosa, perbuatan dosa tersembunyi, memang manusia tidak tahu. Mungkin istri tidak tahu, suami tidak tahu, tapi ada mata yang melihat dari sorga. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dan kalau kita bermain-main dengan dosa, hati-hatilah, jangan sampai kita binasa karena dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu, bukan suatu kebetulan tema tahun ini, bulan ini, dan juga menjadi tema tahun depan. Tuhan mau kita yang mulai jauh kembali, reconnect lagi dengan Tuhan. Kita yang mulai jauh dari Tuhan karena dosa pelanggaran kita kembali lagi. Mungkin karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita mulai menjauh dari Tuhan, kembali lagi. Mungkin selama ini hubungan dengan suami, dengan istri mulai jauh walaupun dekat, terjadi disconnected. Mari tahun ini, minggu ini, bulan ini, jangan sampai bulan ini, minggu ini, hari ini, sebelum keluar dari ruang gereja ini, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan saya, pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dengan anak. Karena apa? Disconnected, kita cepat atau lambat pasti hancur. Keluarga kita akan berantakan. Tidak sedikit kemudian suami lari meninggalkan istri, istri lari meninggalkan suami, orang tua ya rela tinggalkan anak-anak, gak peduli dengan anak, gak peduli dengan suami, gak peduli dengan istri, demi kepuasan diri sendiri. Hati-hati, karena Pak Alkitab juga berkata iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum keliling. Ketika dia lihat kita jauh dari pelindung, kita jauh dari Tuhan karena dosa yang kita lakukan, maka iblis akan menghancurkan hidup kita. Mulai apa? Iblis berkata, ini karena Tuhan. Karena Tuhan gak jawab kamu punya doa, Tuhan gak sayang sama kamu. Kenapa gak seperti orang lain yang berhasil, kamu tidak? Itu persis seperti itu yang iblis lakukan kepada Hawa dan Adam. Nyalain Tuhan. Ngapain juga Tuhan pakai kasih Hawa di samping? Coba kalau Hawa gak ada, kan kamu kejatuh dalam dosa. Ini Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Tuhan disalahin sama Adam. Hawa gak terima. Ya, waktu Tuhan bilang Hawa, oh ini ular. Ular mau salahin siapa? Untuk ular gak bilang, ya Tuhan ngapain juga Tuhan usir aku? Ya toh, dari surga. Ya aku berkelana. Mungkin ada yang berpikir, kenapa gak dibuang ke Pluto sana? Harus dibuangnya ke bumi, jatuhnya ke bumi. Padahal di bumi juga Tuhan mau menciptakan manusia. Bapak Ibu, misteri ilahi. Tapi yang pasti Bapak Ibu, dosa itu selalu mengintip di depan pintu kita. Salah sedikit kita jatuh. Siapapun kita, tidak ada yang
mempan, karena kita masih menggunakan darah dan daging. Tabiat dosa itu masih ada pada kita. Sebab itu kita minta supaya Roh Kudus itu menolong kita tiap saat. Untuk apa? Matikan keinginan daging. Matikan tiap saat. Dan minta Roh Kudus yang terus berkuasa atas hidup kita. Supaya apa? Kita itu hubungannya dengan Tuhan jangan sampai putus. Jangan sampai terjadi disconnected. Jangan. Ya. Karena sekali kita disconnected, wah bahaya. Jadi yang pertama yang kita belajar dari orang Majus ini adalah kita mau menjaga hubungan kita. Kita bukan mau reconnect apa karena kita terputus hubungan, tapi Kristus sudah menyambungkan kita lagi, sudah terkoneksi dengan Allah. Tapi dalam perjalanan kita menjauh dari Tuhan. Ya, mungkin aktivitas kita, handphone kita, pekerjaan kita bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati. Waktu Tuhan sedang berbicara melalui firman-Nya, ada yang tidak mendengarkan sungguh-sungguh, lagi berselancar di dunia maya. Hati-hati. Ya, karena iblis sekarang tidak semenakutkan yang di film-film. Ya, lentera merah, kursi goyang, pocong, enggak menyeramkan lagi. Tapi yang menarik, yang indah-indah di handphone, yang bisa membuat mata kita berbinar-binar. Ya, promo 75%, wow. Lagi dengar firman Tuhan, muncul ikan promo, lupa yang dikotbahkan. Promo, WA sama yang samping, promo. Waduh, iblis bilang kena, umpannya kena. Nah, tapi di sini nggak ada, itu di kota besar kayak Jakarta itu banyak. Ya di sini mantap, karena semuanya pandangan ke saya, berarti nggak ada yang lihat handphone. Puji Tuhan. Kalau darurat nggak apa-apa. Ya. Oke, Bapak Ibu. Tapi maksud saya begini, jangan sampai hal-hal yang menjadi kesenangan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau sampai hari ini hubungan kita dekat dengan Tuhan, pertahankan. Bagaimana cara mempertahankannya? Terus berhubungan dengan Tuhan melalui doa, baca firman tiap saat. Oke. Dengan kita merenungkan firman tiap saat, hubungan kita itu akan connect terus. Waktu ada dosa yang merayu kita supaya kita jatuh dalam dosa, firman Tuhan langsung bicara, Roh Kudus ingatkan kita. Ingat firman Tuhan baru kamu baca. Jangan begini, jangan begitu. Itu Tuhan tidak berkenan. Langsung, terima kasih Tuhan. Kita tolak dosa, kita taat sama Tuhan. Hubungannya, signalnya 4 full. Ya. Waktu di ibadah Kamis itu ada icon lobek yang berapa daya yang kita miliki. Kalau saya bukan daya, berapa signal yang kita punya sekarang. Kalau 4, biasanya ada berapa? 4 atau 5 ya di handphone? 5. Kalau 5 berarti signalnya sangat kuat, ya, sangat tinggi, high. Tapi kalau mulai tinggal 1 hilang, ini low signal. Pas lagi telepon, WA, tiba-tiba menghubungkan kembali. Terus tiba-tiba 0 sekian detik lagi halo, menghubungkan lagi. Karena apa? Signalnya 1 hilang. Kalau hari-hari ini signal kita tinggal 1, ayo semakin mendekat kepada transmitternya, sumber signalnya. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, langsung 1, 5 langsung on, high signalnya. Waktu ada dosa sedikit, dalam nama Yesus, no, gitu. Dulu teman saya kan di kampus itu, karena saking rohaninya, dia nggak mau lihat cewek. Waktu dia lihat cewek cantik, dia dalam nama Yesus setan. Langsung dia buang muka karena takut jatuh dalam dosa. Pokoknya ada yang indah-indah langsung diterking dalam nama Yesus. Ya, yang indah itu bukan setan, itu ciptaan Tuhan yang cantik. Pikirannya yang harus dijaga, ya toh. Pikirannya harus bersih, bukan wanita yang disalahkan.
Itu karena wanita. Coba kalau dia gak berpakaian seksi, kan saya gak jatuh dalam dosa. Jangan salahkan seksinya, salahkan matamu. Ya toh, jangan lihat di bagian yang bisa membuat Anda jatuh dalam dosa. Tapi juga wanita, jangan membuat saudaramu tersandung. Berpakaian yang pantas. Bapak Ibu, waktu di Batam, ya, di gereja yang pernah saya bantu pelayanan, ngeri Bapak Ibu. Itu anak-anak dormitori itu yang usia 18, 19 sampai 25 tahun itu mayoritas 90% itu anak perempuan. Karena di sana itu perempuan dan laki-laki bisa banding 1:20. Satu laki 20 perempuan. Karena ribuan karyawan itu paling banyak perempuan. Ya, makanya karyawan PT itu satu cowok rata-rata punya pacar 5, 6. Ya. Bapak Ibu, bayangkan Batam itu panas. Ada yang datang pakai UMC, terus pakai rok mini, terus kalau duduk di depan terus bangku kaki. Itu pengkhotbah bisa salah tingkah. Ya, tapi untung waktu itu bukan saya yang khotbah. Ya, Bapak Ibu, artinya begini, kita tahu mana yang pantas. Jangan juga gara-gara kita orang lain tersandung jatuh dalam dosa. Gimana? Saya nggak jatuh. Ini di depan mata saya. Ya, kalau lihat ada yang nggak beres kayak tadi tuh, dalam nama Yesus, buang muka, lebih baik begitu daripada sudah dilihatin terus direnungkan. Oh Tuhan, Engkau menciptakan benda ini begitu indahnya. Dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu setan yang sudah pengaruhi pikiran. Ya, oleh karena itu, tapi di sini puji Tuhan, semua rapi, puji Tuhan. Ya, di kota-kota besar itu ya begitulah, karena mode ya, namanya kota besar. Kita jaga Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan kita jaga dalam segala aspek. Kerja sungguh-sungguh, tapi waktu dengan Tuhan semua tinggalkan pekerjaan. Bapak Ibu lihat mereka diserang. Jam ibadah gak peduli, hampir di semua tempat di jam ibadah tutup. Bapak Ibu pergi saja di pom, cari dimanapun, gak ada pom yang buka di saat mereka sholat. Gak ada. Mereka lagi sembahyang 5 waktu, tutup. Begitu getolnya mereka mengutamakan Tuhan mereka. Kenapa kita tidak? Saatnya ibadah, ayo kita ibadah. Habis ibadah, mau kerja, mau melenceng, silakan. Tuhan number 1 di depan. Itu adalah cerminan orang-orang yang terus terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, kita belajar dari orang-orang Majus ini, yaitu mereka siap untuk bayar harga. Bapak Ibu, untuk terhubung dengan Tuhan, harganya mahal. Pertama, mereka harus matikan daging. Ini harga yang mahal. Untuk terhubung dengan Tuhan, dosa itu harus dimatikan. Dosa ini nikmat dan menyenangkan. Ketika kita mematikan dosa, Bapak Ibu, kalau ada yang punya ego, lalu dia harus menekan egonya demi taat kepada Tuhan, itu sakit Bapak Ibu. Waktu dia difitnah, dia mau balas, dan kebenciannya itu dia matikan dalam nama Yesus. Saya matikan rasa benci saya mau lepas pengampunan berkat baginya. Sakit Bapak Ibu, sakit. Itulah harga. Orang Majus berjalan berbulan-bulan, kemungkinan diperkirakan 2 bulan lebih. Itu hanya prediksi dari para komentator, ya. Berjalan begitu lama demi berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Juru Selamat. Mereka begitu yakin akan firman yang dinubuatkan oleh para nabi, dan itu membuat mereka tidak pernah lelah. Seperti pemazmur dalam Mazmur 84, semakin lama mereka berjalan, semakin kuat untuk menghadap Tuhan di Sion. Orang Majus ini semakin lama berbulan-bulan berjalan untuk berjumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Mereka bayar harga yang tidak sedikit. Bapak Ibu, ketika kita mau memutuskan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mau terima kekurangan suami, kita mau menerima kekurangan istri, kita mau kembali lagi memulihkan hubungan dengan anak-anak. Anak-anak mau kembali melepaskan pengampunan untuk orang tua. Sakit Bapak Ibu. Saya sudah terlalu terluka oleh perbuatan suamiku.
Tapi kita mengatakan, suamiku, aku mengasihi, aku mengampuni, aku mencintai. Suami, kalau merasa engkau sudah mengabaikan istrimu dan membuat hubungan ini jauh walaupun dekat, peluk istri, katakan, maafkan aku. Aku lama meninggalkan, walaupun selalu bersama, tapi disconnected. Minta Tuhan pulihkan. Ketika suami istri dipulihkan, ketika anak dan orang tua dipulihkan, keluarga dipulihkan, berkat Tuhan akan dicurahkan. Karena apa? Orang-orang yang hubungannya terhubung dengan Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Bapak Ibu, orang-orang Majus bayar harga. Harga apa yang akan kita bayar? Masih jaga ego? Masih jaga harga diri? Kalau Tuhan Yesus memperhitungkan harga dirinya, Dia gak mau datang menjadi manusia yang hina, bahkan tempat untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Burung punya sarang, serigala punya liang. Anak manusia untuk meletakkan kepala aja gak ada. Di tempat yang hina Ia lahir, padahal Ia sangat mulia. Menjadi hina supaya kita hina menjadi mulia. Dia mengosongkan diri menjadi hamba, kenosis. Lalu siapa Bapak Ibu dan saya yang mau mempertahankan harga diri dan ego? Gak layak Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan, siapa kita? Mari kita belajar untuk merendahkan diri. Tuhan, di hadapan Tuhan saya ini bukan siapa-siapa. Dan di hadapan sesama pun orang boleh merendahkan saya. Orang merendahkan saya, tapi Tuhan meninggikan saya. Daripada orang meninggikan saya, tapi Tuhan merendahkan saya. Pilih yang mana Bapak Ibu? Ditinggikan Tuhan, direndahkan manusia, atau direndahkan manusia, ditinggikan manusia, direndahkan oleh Tuhan. Kalau Allah meninggikan kita, Allah pula juga yang akan mempromosikan kita. Ya. Kalau kita sungguh merendahkan diri depan Tuhan, Dia akan mengangkat kita. Dia akan memuliakan kita. Tapi kalau kita cari kemuliaan dari manusia, kita direndahkan oleh manusia, oleh Allah. Ngeri Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita mau bayar harga. Dua hal. Yang pertama, untuk terhubung terus dengan Tuhan apa? Merenungkan firman Tuhan setiap saat. Berkomunikasi, berdoa, baca firman. Karena itulah kita mempertahankan hubungan. Jangan menjauh dari sumber, terus terkoneksi. Yang kedua adalah siap bayar harga. Mau terhubung dengan Tuhan, matikan daging. Bapak Ibu mau datang ibadah, hujan deras, minggu depan aja. Tuhan juga tahu kok hujan. Tuhan juga tahu kok hujan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya hubungan yang manis dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, tidak akan ada apapun yang dapat menghalangi Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu mencari Tuhan, Bapak Ibu datang kepada Tuhan tanpa Bapak Ibu sadari, itu adalah dorongan dari Roh Kudus. Karena apa? Allah yang mengerjakan di dalam hati kita keinginan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau ada keinginan itu, jangan pernah ditolak. Ketika ada yang ingin untuk beribadah, apapun rintangannya, maju. Karena apa? Saat ada suara yang mendorong kita untuk datang beribadah, sebenarnya Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau supaya hidup kita berubah. Tapi ada iblis yang gak senang. Kamu kan capek, itu aja. Tuhan juga tahu. Kan masih ada minggu depan. Kalau masih hidup besok. Karena hidup manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Semuanya begitu tiba-tiba datangnya. Tidak ada yang meminta, membuat permohonan, Tuhan kalau boleh. Kadang tiba-tiba sehat-sehat selesai. Baru pulang fitness, tidur di samping istrinya. Pamit istrinya, pamit mandi, balik suami sudah gak punya nyawa. Masih ingat BCL? Ya, suaminya sehat bukan, datang santai duduk samping, diberbaring dengan istrinya pamit mandi, pulang datang balik digoyang-goyang, sudah selesai. Masih muda. Hidup ini itu sementara, singkat.
Oleh karena itu, kita yang mulai jauh dari Tuhan, ayo reconnect, kembali lagi. Ya, koneksi harus terhubung kembali. Suami istri yang mulai jauh, ayo terhubung kembali. Anak-anak yang orang tua mulai jauh, ayo terhubung kembali. Pulang Bapak Ibu, ambil langkah iman. Ya, pagi hari ini berdoa masing-masing. Tuhan, kalau saya yang mengakibatkan hubungan keluarga ini jauh, minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau para suami merasakan bahwa hubungannya, keluarganya rusak, retak karena dirinya, pagi ini berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, pulihkan keluarga saya. Kalau ada istri yang merasakan bahwa keluarganya ini retak, rusak karena kelakuannya, pagi ini bertobat dan minta Tuhan ampuni saya. Supaya apa? Hubungan suami istri pulih lagi, anak-anak dan keluarga pulih lagi. Dan lihat, Tuhan akan mengangkat keluarga, Tuhan akan memberkati keluarga kita. Anak-anak diberkati oleh Tuhan. Dimulai dari keputusan kita, jangan tunggu besok. Kalau kita mau terhubung kembali dengan Tuhan, mau Tuhan berkati hidup kita, Tuhan pulihkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan keluarga, pagi ini buat keputusan. Kiranya Tuhan menolong kita. Yesus, Kau juru selamatku, aku Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau hidup bagi setiap jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang hebat dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita, semangat, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan dari Allah Roh Kudus senantiasa melingkupi kami semua, melingkupi kita semua, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.